Salya Parwa adalah buku ke-9 yang menceritakan tentang pengangkatan Sang Salya sebagai Panglima Perang Korawa. Pada hari ke-18, pada hari itu juga Salya gugur di tangan Yudhistira. Setelah ditinggal oleh sekutu dan saudaranya, Duryodhana menyesali perbuatannya dan hendak menghentikan perang dengan Korawa. Tetapi Pandawa mengejek sehingga Duryodhana terpancing untuk berkelahi dengan Bima. Karena tidak tahan, Duryodhana tampil ke medan laga dan melakukan perang tanding menggunakan gada melawan Bima. Dalam pertempuran tersebut, Krishna menyadari kelemahan Duryodhana dan menyuruh Bima memukul paha Duryodhana. Duryodhana pun gugur, tapi ia sempat mengangkat Aswatthama sebagai panglima perang. Dia akan mengaku sebagai panglima dari pasukan Hastinapura. Hahaha, kau aneh pangeran, kadang kau buatku sebagai kusir, kadang juga sebagai pendamping. Sekarang, apakah kau percaya kepadaku? Raja Madra, aku menunjukmu bukan untuk perhormatan, tapi ini adalah hukuman. Sebelumnya kamu sudah cukup menghina kami dan ini adalah balasan atas perilakumu. Pergilah Raja Madra, terimalah kematianmu sendiri. Semua orang akan mati pangeran, bahkan kematianmu sendiri sudah ditunggu hari ini. Hahaha. Tidak hari ini, karena aku tidak terkalah dan aku tidak akan membiarkan pamanku terluka. Raja Madra, kau adalah panglima besar, kau melindungi aku. Kau harus bertarung denganku, Nakula. Pergilah sakit. Terima kasih. Kucing belok ke kiri, jangan ke kanan, lurus aja. Cepat. Berhenti, Nakula, aku mengakui kesalahan. Apakah kamu jadi paman akan kamu menyerah? Apakah kamu takut menghadapi kematian? Dan anakku, jangan membunuh pamanmu di tanganmu sendiri. Yang mulia Yudhistira, tolong bebaskan keponakanku dari aib ini. Aku mohon maafkan aku, Paman. Tidak keponakanku, aku berkorban demi keadilan untuk menang. Aku mati dengan damai, semoga kalian menang. Sembunyi di mana kau Duryodhana? Lihatkan dirimu. Kau sedang menikmati kuburan air bersama pamanmu. Jangan mati di dalam air. Aku telah mengambil sumpah untuk menghabisimu. Keluarlah Duryodhana. Aku akan menghabisi kalian untuk mendapatkan keadilan. Duryodhana, untuk kematianmu tidak akan pernah kubiarkan untuk lebih lama lagi. Kemarilah. Baiklah. MC dan Duryodhana. Saya memerankan Sangkuni. Saya memerankan Yudhistira. Saya berperan sebagai Bima. Saya berperan sebagai Arjuna dan Nakula. Saya berperan sebagai Salya. Tika Parwa. Tika Parwa adalah buku ke-10 yang menceritakan pembalasan dendam Aswatthama kepada Pandawa. Pada malam hari, ia bersama kawan-kawannya yaitu Kripa dan Kritawarma. Aswatthama yang didasari motif balas dendam membunuh seluruh pasukan Panchala termasuk Drestayumna. Selain itu, Aswatthama juga membunuh Sri Kandi serta kelima putra Pandawa atau Pancawala. Aswatthama menyesali perbuatannya lalu pergi ke tengah hutan berlindung di pertapaan Risi Biasa. Para Pandawa dan Krishna menyusulnya. Lalu Krishna mengutus Aswatthama untuk hidup sampai akhir zaman.
Kemudian Aswatama menyerahkan seluruh senjata dan kesaktiannya. Ia sendiri mengundurkan diri demi menjaga pertapa. Kawan, hanya kau yang bisa membantuku sekarang. Apapun akan kulakukan untukmu. Berikanlah aku yang terbaik sama dengan kematian Pandawa itu. Apapun akan kulakukan untukmu. Kau bertarung seperti iblis, Aswatama. Kamu keterlaluan. Orang kejam sepertimu akan dihukum lebih berat daripada siapapun. Aku akan mengutukmu agar hidup abadi. Berperan sebagai MC. Saya berperan sebagai Duryodhana. Saya berperan sebagai Aswatama. Saya berperan sebagai Sri Krishna. Saya berperan sebagai Bima. Saya berperan sebagai Drestayumna. Sati Parwa. Sati Parwa adalah buku ke-12 yang menceritakan mereka sangat menyesali segala perbuatan yang telah terjadi dan hari itu adalah hari tangisan. Yudhistira menghadapi masalah batin karena ia merasa berdosa telah membunuh guru dan saudaranya sendiri. Kemudian Bisma yang masih terbujur di atas panah memberikan wajangan kepada Yudhistira. Ia membeberkan ajaran agama Hindu secara panjang lebar kepadanya dan memberikan wajangan dan nasihat tentang ajaran kepemimpinan dan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh Yudhistira. Semoga kalian diberkati. Kapan kami dibebaskan dari perang ini, kakek? Tidak mungkin Yudhistira. Jika kalian berbuat kejahatan, maka Sri Krishna tidak akan ada di pihak kalian. Manusia tidak mencari bimbingan pada manusia lain, melainkan manusia mencari bimbingan pada prinsip hidupnya sendiri. Beri aku ajaran-ajaran itu, kakek. Manusia memiliki 5 ajaran-ajaran dasar seperti kebenaran, keberanian, perbuatan, pengampunan, dan hukuman. 5 prinsip dasar ini harus dimiliki oleh seorang raja untuk rakyat supaya rakyat merasa terlindungi. Keajaran tersebut sudah berada di dalam dirimu, Yudhistira. Kakek sudah mengajarkan kakak untuk menjadi raja yang baik. Tapi bagaimana cara untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi cucu yang baik? Sekarang saya akan melayani kakek di sini. Tidak nak, kalian berempat harus mendampingi Yudhistira dalam membangun kerajaan yang baik. Aku memberkati kalian. Saya berperan sebagai Arjuna. Saya berperan sebagai Bisma. Saya berperan sebagai Yudhistira. Saya berperan sebagai Pandawa. Saya berperan sebagai para Pandawa. Saya berperan sebagai MC. Swarga Rohana Parwa. Swarga Rohana Parwa adalah buku ke-18 yang menceritakan tentang Yudhistira yang mencapai puncak gunung Himalaya dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Dalam perjalanannya ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia. Ia menolak masuk surga jika meninggalkan anjingnya sendirian. Dia sebenarnya adalah Dewa Dharma yang ingin mengetes kebaikan Yudhistira. Sesampainya di surga, Yudhistira melihat Duryodhana dan pihak Kurawa. Ia tidak melihat Drupadi dan saudaranya. Yudhistira tidak mau tinggal di surga sehingga para dewa akhirnya menunjuk
seorang pemandu untuk menemaninya dalam perjalanan mencari saudara-saudaranya. Maka Yudhistira pun berangkat ke neraka dan sesampainya ia melihat saudara-saudaranya sengsara dan ia pun merasa sedih. Tetapi tiba-tiba surga berubah menjadi neraka dan tempat mereka berada berubah menjadi surga. Ternyata para Pandawa dan Draupadi pernah berdosa sedikit, berbuat baik sedikit. Tetapi perbuatan jahatnya pun lebih banyak, sehingga beginilah hukumannya. Sebagai Drupadi. Saya berperan sebagai Sahadewa dan Dewa Dharma. Saya memerankan Yudhistira. Saya berperan sebagai Kurawa, Nakula, dan Narada. Saya berperan sebagai MC dan Arjuna. Saya berperan sebagai Bima, Dewa Indra, dan Cangkuni. Kenapa Drupadi mati terlebih dahulu? Dalam membagi citanya kepada kelima Pandawa, Drupadi hanyalah manusia biasa, tetaplah tak bisa adil. Kenapa Sahadewa meninggal? Karena Sahadewa dulunya sangatlah sombong, sehingga ia tak dapat melanjutkan untuk bertapa. Oh. Kenapa Nakula meninggal? Karena semasa hidupnya Nakula merasa dirinya paling tampan tanpa tandingan. Kenapa Arjuna meninggal? Karena semasa hidupnya Arjuna sering menganggap masalahnya remeh. Wahai kakakku, kenapa aku meninggal? Karena engkau adalah pemakan besar dan kau telah membanggakan kekuatanmu itu. Pergi ke surga, tapi anjingmu tidak boleh ikut. Aku tak ikut menemui istri dan adik-adikku. Aku telah ditinggal sendirian. Karena anjingku telah setia menemaniku. Ayo kita pergi ke surga. Biarkan aku tinggal di sini bersama istri dan saudara-saudaraku. Apa gunanya surga tanpa ada yang menemanimu? Di mana para saudara-saudaraku dan istriku? Mereka semua sudah masuk neraka. Lebih baik aku tinggal di sini daripada di surga tanpa ada yang menemaniku. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata atau perbuatan, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.